Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anggraini, mahasiswi Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai infeksi postpartum. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 sampai 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 sampai 2012. Rasio kematian ibu turun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2007 sampai 2012. 2012 dan 2015 terdapat sebanyak 4.221 kasus. Penyebab kematian ibu terbanyak di Indonesia pada tahun 2019 adalah perdarahan, tekanan darah tinggi, saat hamil, infeksi, gangguan metabolisme, dan lain-lain. Sekitar 25-50% kematian ibu disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan komplikasi pasca melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Infeksi postpartum adalah komplikasi pada masa nifas, disebabkan adanya luka pada jalan lahir seperti perineum, serviks, dan juga luka bekas implantasi plasenta. Perlukaan pada perineum dan serviks bisa terjadi dikarenakan ibu bersalin. Sebelum pembukaan lengkap sudah dipimpin mengejan, bayi besar, dan episiotomi. Faktor penyebab terjadinya infeksi nifas diantaranya daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi malnutrisi, higien yang kurang baik, serta kelelahan. Faktor penyebab utama terjadinya infeksi pada masa nifas ialah adanya perlukaan pada perineum. Beberapa bakteri dapat menyebabkan infeksi setelah persalinan. Infeksi masa nifas masih merupakan penyebab tertinggi angka kematian ibu. Infeksi alat genital merupakan komplikasi masa nifas. Infeksi yang meluas ke saluran urinari, payudara, dan pembedahan merupakan penyebab terjadinya AKI. Tanda dan gejala infeksi pasca melahirkan antara lain demam, nyeri pada daerah yang terinfeksi, kemerahan, gangguan fungsi organ. Gambaran klinis infeksi nifas terbagi menjadi dua bagian, yaitu infeksi lokal dan infeksi umum. Infeksi lokal mengubah warna kulit, muncul nanah, pembengkakan pada luka, nanah bercampur lokus, keterbatasan gerak, suhu tubuh meningkat. Infeksi menyeluruh, nyeri dan lemas, suhu tubuh meningkat, pernafasan meningkat dan sesak nafas, tidak sadarkan diri gelisah sampai koma, gangguan involusi uterus, bau tidak sedap, lokia bernanah dan kotor. Pencegahan infeksi postpartum. Menurut Jurnal WHO 2021, Postpartum Sepsis Prevention and Management, serta Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, pencegahan infeksi nifas meliputi 1. Edukasi ibu nifas. Cara membersihkan vulva dari depan ke belakang, mengganti pembalut nifas secara teratur, dan tanda bahaya infeksi, demam, nyeri perut, lokia, berbau. 2. Inisiasi menyusui dini and menyusui eksklusif, membantu kontraksi uterus sehingga mengurangi risiko retensi lokia. 3. Monitoring ketat pasca persalinan, memantau suhu, lokia, dan tanda vital ibu. 4. Pencegahan infeksi nosokomial, ventilasi ruang nifas, desinfeksi alat, dan isolasi pasien infeksi. Pengendalian faktor risiko, mengurangi intervensi invasif, menghindari pemeriksaan dalam yang terlalu sering saat persalinan, serta mencegah anemia dengan suplementasi zat besi. Penanganan pada penderita infeksi postpartum. Berdasarkan WHO 2021, Postpartum Sepsis, Prevention and Management, dan Jurnal Kebidanan Indonesia. 1. Terapi antibiotik spektrum luas secepat mungkin. Kombinasi ampicillin plus gentamisin plus metronidazol direkomendasikan pada kasus sepsis nifas atau endometritis. 2. Pemberian cairan intravena, IV fluid resuscitation, mencegah shock septik. 3. Pemantauan tanda vital secara ketat, suhu, tekanan darah, nadi, respirasi. 4. Evakuasi sisa jaringan plasenta bila ada retensi menggunakan kuretase atau obat uterotonika. 5. Edukasi ibu menjaga kebersihan, mengenali tanda bahaya. Demam, 38 derajat Celcius, lokia berbau busuk, nyeri perut hebat. Demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.